untuk membawakan materi tentang sosialisasi perlindungan anak. Yang saya hormati Ketua BPMJ DKS Pogobina, para pengurus gereja, para orang tua murid yang sempat hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami boleh hadir di sini untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, lebih khususnya buat anak-anak kita. Shalom. Pada saat ini juga kami khususnya perlindungan anak akan menyampaikan hal-hal tentang definisi anak, pentingnya anak, bagaimana pengasuhan orang tua terhadap anak, tanggung jawab orang tua. Mungkin itu terlalu banyak. Bapak mama yang saya kasihi, akhir-akhir ini memang fenomena, khususnya kekerasan terhadap anak sangat meningkat. Harapan kami dari Dinas DP5A, dengan begitu banyaknya kasus yang terjadi, mungkin dalam kesempatan ini adalah hal yang sangat luar biasa, Bapak Mama, karena tidak semua unit DPA mengundang kami untuk menyampaikan hal tentang perlindungan anak. Tetapi kita bersyukur di tempat ini, takutnya Bapak Mama, saudara-saudara semua antusias bahwa pentingnya kita menjaga tentang anak-anak kita seperti apa. Bapak Mama, mungkin awal tentang perlindungan anak itu seperti apa? Kira-kira Bapak Mama ada yang tahu tentang perlindungan anak? Kira-kira perlindungan anak itu yang menjadi tanggung jawab itu kira-kira siapa? Dari pemikiran Bapak Mama sendiri seperti apa? Pasti otomatis yang menjadi perlindungan anak kami saja sebagai orang tua. Yang menjadi perlindungan anak itu adalah kita semua yang ada di sini, termasuk pemerintah, termasuk orang tua, gereja juga, semua akan melindungi anak-anak kita yang ada. Anak-anak yang sekarang itu, yang dikatakan anak saja sendiri Bapak Mama, kita ketahui juga. Coba salah satu dari semua, pasti ada yang tahu definisi anak itu seperti apa. Yang dikatakan anak. Ada yang tahu menjawab? Bapak Mama, anak itu yang dikatakan anak, kira-kira 0 sampai 18 tahun. Ada lagi yang lain? Kurang 1 hari. 0 sampai 18 tahun kurang 1 hari. Ya, yang dikatakan anak itu Bapak Mama yang ada di dalam kandungan, yang masih berada di dalam kandungan sampai dia 18 tahun. Kalau sudah lewat 1 hari dari belakang, dia sudah dewasa. Jadi 18 tahun yang harus dilindungi oleh siapa? Orang tua. Dan utama orang tua yang harus melindungi. Karena kita menginginkan anak, otomatis anak itu kita harus menjaga, melindungi, merawat. Kebutuhannya apa? Kita harus menyanggupi itu semua. Jangan begitu ini anak lahir, kita terlantarkan dia. Tidak seperti itu. Kita harus memberikan kasih sayang terhadap anak yang sudah dititipkan Tuhan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Lazarus. Di dalam definisi
nama, sehingga orang tua mempersiapkan nama bagi anak tersebut. Hak daripada anak sendiri. Kalau kita tidak memberikan dia makan, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Pasti anak ini mengalami kelaparan. Kalau dia sudah lesu, sakit, pasti resikonya ada di kita sebagai orang tua. Otomatis orang tua harus menjaga anak-anak, melindungi. Kalau kita sudah lihat kita punya anak, kalau sudah lesu-lesu, dia sudah malas, pasti tanggung jawab kita sebagai orang tua harus penting memberikan dia makan. Malam itu kalau sebelum dia tidur, dia tanya mana apa anak, bagaimana sehingga bangun pagi dia tidak sakit perut dan lain sebagainya. Dia ke sekolah, kita juga harus perhatikan kenyamanan dia untuk ke sekolah bagaimana. Kalau ada yang dalam beres di rumah, pasti anak ini mengalami hal yang tidak diinginkan. Contohnya, orang tua di rumah mungkin ada pertengkaran. Anak ini mungkin dia depresi, kepikiran tentang orang tua tadi di rumah, mungkin ada saling berkelahi. Walaupun dia anak itu, tetapi dalam memorinya pasti tertangkap apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga dia tidak akan betah ke sekolah. Dia akan merasa minder. Memang kita lihat bahwa dia bermain saja, tetapi otaknya itu sangat terganggu dari perlakuan kita orang tua yang ada di rumah. Bagaimana sehingga dia bisa senang kalau dia di sekolah? Pasti pertama orang tua menyiapkan semua kebutuhan anak. Kadang kalau anak kita biasanya pagi kalau ibu, kalau anak-anak di sekolah pasti berkelahi apa anak ini sangat dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Ada yang satu malas mandi, ada yang kakunya padese. Tinggal bagaimana kita membujuk anak-anak kita, membuat mereka untuk bisa senang untuk ke sekolah, memberi mereka sarapan pagi, sehingga pada waktu mereka sampai di sekolah, anak-anak ini tidak mengalami mentalnya yang kurang baik, sehingga mereka menerima pelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah juga menyenangkan. Khususnya di sini kewajiban orang tua tadi itu juga sangat penting. Bagaimana mengajarkan hal-hal yang positif terhadap anak-anak. Peran orang tua juga di sini mengajarkan tentang bagaimana anak-anak kita, terlebih khususnya di sini GKS Pokobina, anak-anak kita rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja, mungkin mengikuti ibadah, pemuda dan lain sebagainya. Itu sangat penting, khusus buat anak-anak kita yang ada di sini. Harapan saya ke depannya, khususnya anak-anak yang ada di GKS Pokobina, harus ada anak-anak yang betul-betul membawa inspirasi bahwa ke depannya khususnya desa UPD akan dicanangkan sebagai desa layak anak juga, Bapak Mama. Jadi mulai dari sekarang supaya kita ikuti bersama bahwa beberapa indikator yang kami sudah nilai di wilayah UPD akan masuk menjadi desa ramah anak. Jadi nanti akan dicanangkan sebagai desa ramah anak untuk memenuhi Kabupaten Sumba Barat sebagai Kabupaten layak anak. Jadi kasus-kasus tentang pelecehan seksual, eksploitasi anak, itu semua dihentikan. Apalagi orang tua. Kalau sudah marah sedikit
tidak menyenangkan terhadap anak. Padahal kita sudah berusaha setengah mati bagaimana kita merawat anak, kita membesarkan anak. Kita harus perlu dengan kasih sayang untuk memberi nasihat, membujuk anak kita, mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak-anak kita. Di sini prinsip perlindungan anak, ada yang non-diskriminasi, ada kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak itu seperti apa? Anak juga harus kita pentingkan dia punya keinginannya dia. Jangan kita punya keinginan sebagai orang tua saja yang harus kita penuhi. Sementara ini anak punya keinginan kita tidak penuhi. Misalnya sepatu anak robek. Dia mau pergi sekolah, bapak punya sepatu robek. Kau pakai saja dulu, kau jalan. Pasti dia akan minder terhadap teman-temannya di sekolah, apalagi anak-anak PPA. Pasti mereka saling melihat kepada teman-temannya, sehingga kita sebagai orang tua betul-betul memperhatikan anak-anak kita di masa-masa pertumbuhan mereka. Kita juga harus menghentikan hal-hal yang tidak benar. Mengajarkan anak-anak kita hal yang positif. Mengejek teman-teman itu juga tidak boleh Bapak Mama. Karena bentuk-bentuk kekerasan itu sudah ada juga beberapa macam bentuk kekerasan yang kita tahu Bapak Mama ya. Ada eksploitasi fisik, penelantaran anak, seksual. Itu kekerasan yang terjadi terhadap anak. Di sini juga Bapak Mama, kami dari DP5A mengharapkan kepada Bapak Mama, khususnya anak-anak, jangan karena kita menganggap mereka anak, terus kita menyepelekan hak-hak mereka. Satu hari saja itu, kalau di jam sekolah Bapak Mama, kadang orang tua ada yang menyuruh anak pergi jual sayur. Ini sama dengan eksploitasi anak. Kalau sudah lewat dari 3 jam, kita memperdayakan anak kita untuk berjualan, itu tidak boleh. Memang dia mencari uang, tetapi hak anak ini kita sudah terlantarkan. Yang mencari uang adalah orang tua, kecuali di luar jam sekolah. Kalau masih di jam sekolah, dilarang. Ya, kalau bak ina ini, bak ama kita bukana, wasak. Kita punya anak-anak kalau masih jam sekolah, jangan ada di pasar sana yang pergi jualan. Itu dilarang, tidak boleh. Dia mempunyai hak untuk belajar. Kalau di luar jam sekolah boleh, tetapi dia hanya mempunyai waktu 3 jam. Karena kalau dilewat daripada itu sama dengan kita eksploitasi anak, atau kita pekerjakan anak di bawah umur. Pemerintah sangat melarang itu. Kita tidak memberi makan juga terhadap kita punya anak, itu sama dengan penelantaran. Berarti tanggung jawabnya kita orang tua, bagaimana kata rawat di lakawan ini anak betul-betul perlu mendapatkan
perlindungan yang layak, mendapatkan makanan, minuman, pakaiannya terpenuhi, dan lain sebagainya. Di sini juga mungkin kekerasan fisik, Papa Mama. Kekerasan fisik ini yang sering terjadi. Fisik itu pasti mencakar, memukul. Itu sudah termasuk fisik. Menggores badan anak, anak dengan anak, itu sudah termasuk fisik, Papa Mama ya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita hal yang baik. Tidak boleh untuk saling mengejek teman. Saling mengejek teman juga itu sama dengan kekerasan fisik. Contohnya, mungkin kita lihat anak-anak tetangga. Kalau kemarin-kemarin mungkin Bapak, Mama ya, kita lihat anak yang montok, yang gemuk, pasti kita gemas dengan ini aneh. Meru bingung, kita kamu lihat bingung anak, bingung kita mau cubit dia. Itu tidak boleh, dilarang juga. Jadi kita tahan hati saja. Nak kawan ayah dalam hati. Berani kita salah omong, itu merupakan kesalahan besar juga. Itu tidak boleh. Apalagi kita lihat anak kita kalau ada mungkin anak sebelah, waikon akariting logena, terus dia hitam, kita mengejek lagi sama dia, itu tidak boleh Bapak Mama. Jangan kita provokasi lagi terhadap punya anak. Ulang na balakawa yang apa adanya nih, itu tidak boleh. Akhirnya ini anak tadi dia merasa minder. Dia mau pergi sekolah karena teman-teman di sekolah sudah ganggu. Dia malu sudah. Dia anak rumah. Percuma bapak aku sekolah. Pak ada ulang di sekolah. Disinilah peran kami DP5A. Bagaimana mendampingi anak ini sehingga dia bisa bersekolah. Entah dia mau kaki ada yang pincang atau mungkin rambutnya keriting, badannya tidak sempurna, atau dia kelebihan besar gemuk, tetap kita harus menghormati, menghargai dia juga. Kadang kalau ada dia punya kesalahan sedikit, kita sebagai orang tua, nanti yang itu kebiasaan sudah kita toh, mulai mengejek sudah. Itu juga tidak boleh Bapak Mama. Kadang kita membandingkan juga anak-anak kita. Misalnya anak kita ada 3 orang. Yang satu rajin, yang satu bandel, yang satu kutu buku. Ini yang bandel tadi, mulai sudah kita mulai, ini tidak bisa memang dia. Ini memang Bapak menyer anak-anak. Walau banyak Bapak sekolah dan lain sebagainya. Di hadapan anak kita tidak boleh begitu Bapak Mama. Kita harus sama-sama memuji mereka. Kalaupun ada hal yang tidak diinginkan, berdiri dengan, panewe dengan, dari hati ke hati. Kadang kita nih ada lolina, kalau sudah begitu apalagi mama-mama. Mulut ngeri. Kok itu ada nanti ke? Dan mereka mah, lengkap pemain dan berpanewe. Kok awal menjadi asa atau indah terserah. Semakin kita begitu ini anak semakin dia berontak. Betul tidak Bapak Mama? Tapi Bapak Mama mengajak anak-anak berdiri dengan panewe dengan mungkin dari hati ke hati. Pelan-pelan pasti anak ini akan berubah. Kadang kalau kita kadang sudah keluar kita punya emosi toh. Kita jewer, masih apa kone goreng. Yuk kuping yang bikin kasus terus tiap hari pewak itu Pak Ajar dan lain sebagainya. Ini kadang anak-anak semakin dia berontak, semakin dia marah. Contoh Bapak Mama, saya sendiri mengalami
mau dengar, tetapi dengan penuh kasih sayang, walaupun di dalam hati juga ini ada tahan ini emosi, kapan dia bisa berubah ini anak tidak bisa. Ya mau tidak mau, awal-awal kita menasihatkan, dia dengar atau tidak. Kali kedua ya, setelah itu kita mulai ambil contoh. Misalnya anak-anak kita yang sudah remaja bapak mama, SMP, SMA, yang baru mengenal rokok, langsung ke rumah, tempat teman. Di teman sana dia bergaul dengan teman-teman yang lain. Memang kita tahu anak kita tidak merokok, tetapi setelah dia keluar dari rumah, pasti dia akan bergaul dengan teman-temannya, mengajak lagi dia. Akhirnya dia juga kepingin mencoba. Dari kepingin mencoba tadi ini, akhirnya terus-terus, tetapi sudah terganggu mentalnya. Bagaimana suatu saat nanti kalau dia mau tes polisi, tes tentara, atau ada sekolah tinggi lainnya? Dia punya mental sudah rusak. Sudah terlambat kita sebagai orang tua untuk menasihati. Jadi di sini bapak mama mungkin perlu orang tua. Memang banyak kalangan orang tua yang mengerti juga hadapi anak-anak seperti ini. Jarang sekali kita temukan anak-anak yang mendengar, tetapi dengan kegiatan adanya PA ini mungkin banyak hal-hal positif, ada hal-hal baik yang mereka dapatkan, sehingga ke depannya anak-anak yang ada di PPA Pogobina betul-betul anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga masa depan mereka perlu terus dibimbing ke hal-hal yang lebih baik. Bapak Mama, di sini juga saya harapkan, khususnya kekerasan seksual, itu yang kita perlu hati-hati Bapak Mama. Saya harap para orang tua yang ada di sini, kalaupun Bapak Mama mereka, kalau keluar, misalnya ada acara, jangan sekali-kali anak yang ada di rumah kita titipkan kepada orang. Memang kita tahu bahwa itu saudara bapaknya, omnya, tantenya, dan lain sebagainya. Tetapi banyak hal yang terjadi Bapak Mama. Justru orang-orang terdekat inilah yang melakukan kekerasan, melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Kalau sudah melakukan pelecehan seksual terhadap anak, tidak ada ampun Bapak Mama. Hukumannya sangat-sangat berat. Apalagi anak ini kalau sudah dititip di neneknya, orang tuanya pergi kerja, bikin TKW, kasih tinggal sudah nenek yang urus ini anak. Belum tentu dia punya nenek jaga 1x24 jam. Orang-orang terdekat tadi inilah kalau sudah miras, peci, tiba-tiba muncul sudah dia punya naluri yang tidak baik. Akhirnya korban sudah ini anak. Semoga di desa UPD sini tidak ada lagi hal seperti itu. Kita harus betul-betul melindungi anak-anak kita dari kasus-kasus kekerasan. Apalagi orang tua pukul anak. Sekarang Bapak Mama pukul anak saja. Dulu memang pakai pukul baru bisa, tapi sekarang undang-undang sudah ada Bapak Mama, tidak bisa lagi. Anak-anak juga sudah banyak yang mengerti. Contoh kemarin Bapak Mama,
pernah terjadi kasus. Bapaknya judi, mamanya TKW, anaknya terlantar. Mau makan di mana itu? Hanya harap makan di tetangga. Bikin pen, cuci, dapat nasi satu piring. Bagaimana dengan dia punya adik-adik? Pulang di rumah, anak main terpukul dari bapak. Karena sudah keseringan terjadi demikian, anak tadi lari ke Polres PPA. Mungkin karena sering terjadi sosialisasi di sekolah-sekolah, kalau ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak, silakan saja lapor kepada pemerintah setempat. Jadi anak ini langsung lari di Polres PPA, lapor. Orang tuanya pun sampai biru belauk dan belakang diinjak, pakaian seragamnya dibakar. Jadi kami dari DP 5A sempat mendampingi anak tersebut. Bahkan langsung ke sekolah untuk minta kepada kepala sekolah bahwa anak ini harus bersekolah. Dia sudah meninggalkan sekolah sekitar 2 minggu. Dia mau ke sekolah, baju sudah ada. Papa subakar ini pakaian. Mama supiki kerja TKW. Anak terlantar. Orang tua minum peci, mabuk-mabuk. Risiko lagi anak. Terus ini juga bapak mama. Kadang juga kita pemerintah desa yang kurang jeli juga memberangkatkan para mama-mama pergi TKW, oke, membantu perekonomian di belakang. Tetapi apa yang terjadi bapak mama? Kalau sudah kasih tinggal ini anak 2-3 orang di belakang, ya wa ikoni amanah, wa ikoni waikana upuna dan lain sebagainya. Mama pergi kerja, tetapi di belakang apa yang terjadi? Justru kasus yang sekarang sering terjadi, pelecehan seksual terhadap anak perempuan. Dia punya mama pergi TKW, yang ada di rumah anak perempuan. Apalagi jauh dari sekolah tempat anak ini tinggal. Dia harus jalan lewat gunung, semak-semak, atau mungkin di situ karena dia sendiri anak perempuan. Mudah saja hal-hal itu terjadi. Kasihan anak ini mengalami pelecehan seksual kalau masih di bangku sekolah. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua kalau melihat anak-anak kecil sampai sudah hamil usia bangku? Ini tadi kurangnya pemahaman terhadap orang tua. Orang tua itu harus perlu bimbingan sehingga hal-hal yang tidak benar tidak boleh dilakukan terhadap anak. Kementerian PPA sekarang bapak mama khususnya mengenai anak dan perempuan rentan sekali. Tidak main-main masuk penjara. Di wilayah lain terlalu banyak kasus-kasus, bahkan pekerjaan anak. Masih kerja ini anak di toko untuk cari uang. Yang penting dia cari uang, dapat uang banyak. Tapi mentalnya ini anak kita tidak tahu seperti apa. Kita orang tua, sudah, ini anak kita tua. Tetapi dia punya mental fisiknya dia sangat terganggu. Usia masih bertumbuh. Tidak boleh itu bagaimana kita sebagai orang tua harus betul-betul melindungi anak-anak kita.
sekolah yang ada di sini sangat penting untuk anak-anak kita ke depan lebih menyuarakan lagi hak-hak anak itu. Jangan karena dia itu dan anak ini juga punya keinginan untuk bermain, rekreasi, tadi ada macam-macam hak anak. Jangan dia punya keinginan terus kadang kita fokus satu tempat saja, tidak boleh. Dia biarkan saja dia bebas untuk bermain dan lain sebagainya. Dia juga harus mendapatkan layanan dari pemerintah, imunisasi, semua harus terpenuhi. Mungkin tadi awal tadi anak juga harus mendapatkan layanan identitas pribadi daripada anak. Begitu anak lahir harus terdapatkan mendapatkan akte kelahiran atau KIA. Jangan tunggu terjadi hal yang tidak baik dulu. Mungkin ada musibah, kita kenal mencapai, kenal dengan pendidikan. Karena orang tua juga begitu masa kehamilan untuk memikirkan nama anak masih agak susah. Itu dia lahir dulu, nanti baru kasih nama. Kalau kita sudah kasih nama sekarang tidak sesuai. Karena beda lagi. Begitu lahir harus bersiap nama. Karena nama yang kita sudah ucapkan tidak sesuai dengan anak nama. Karena dia menangis terus dengan nama. Tidak bisa lagi untuk ganti nama. Sistem sekarang sudah sistem baru nama. Jadi begitu dalam kandungan kita harus siapkan nama. Apakah dia perempuan atau laki-laki harus siapkan nama. Sehingga kepengurusannya itu jelas. Ini juga bagaimana tentang kasus-kasus yang terjadi, baik itu perempuan dan anak harus wajib hukumnya dilapor, tidak boleh didiamkan. Kami di DP5A sudah mempunyai call center, mau hal apa saja harus dilapor. Pukul setengah yang anak lapor. Ada pemerintah desa, ada DP5A, ada camat dan lain sebagainya. Kadang kita lebih banyak kalau ada kasus-kasus anak, lebih banyak mediasi, urusan kekeluargaan. Itu tidak boleh. Kita urus kekeluargaan, tetapi kita tidak tahu mentalnya anak seperti apa. Kadang memang tak ada urusan. Dan sudah kekooperatif. Tahu memang sudah yang ada semua di situ. Tapi bagaimana mental yang apa kita tidak tahu. Yang penting sudah selesai. Padahal anak dia harus membutuhkan pendamping sampai pemulihan. Benar-benar dia nyaman. Ada juga anak yang tidak merasa cocok terhadap orang tuanya. Mungkin karena perlakuan daripada orang tuanya lagi. Orang tua sudah kelahi minum, tahu seperti kita. Bayu rasa apa dengan malas dia tinggal itu. Orang yang mana kerja dengan orang tua. Pulang lagi mencari kebebasan sendiri sebenarnya. Tapi kita sebagai orang tua tidak mengerti kenapa yang anak seperti ini. Kita juga perlu mencari tahu apa penyebab sehingga ini anak dia meninggal. Kadang-kadang kita sedekap dengan anak, apalagi kalau sudah remaja. Pengawasan orang tua yang sangat diperlukan. Karena masa depannya anak-anak itu sangat penting. Mau siapa dari kehidupan mereka ke depannya?
Kalau kita sudah tua, pasti regenerasi yang ada sekarang yang kita bimbing mereka dari awal itu. Bapak Mama yang saya kasih pada kesempatan ini juga, khususnya di sini ya, karena PPA Pokokina sendiri sudah ada dengan yang ada di kota. Memang kemarin kami juga dari DP5A sudah turun juga untuk memberikan konsultasi. Ini sangat-sangat bagus Bapak Mama, karena untuk menyiapkan masa depan anak-anak kita itu sangat perlu. Kadang kalau ada kasus, justru kita yang mendiamkan kasus yang terjadi. Apa ini namanya yang banyak melapor? Seolah-olah dia sudah yang melapor, dia yang bertanggung jawab. Tidak boleh seperti itu. Lapor saja. Biar tahu nama dari mana, telepon saja polisi. Kalau memang takut untuk memberitahukan nama dari Bapak Mama. Oh, ini di sini ada kasus ini. Itu menjadi catatan kasus yang kami diterima. Bukan selamanya kami menangani ini kasus, kami berproses masih masuk penjara ini benar ini benar tidak seperti itu Bapak Mama. Bagaimana kita mendampingi korban? Itu pentingnya kami diterima. Sedangkan pelaku bukan tanggung jawabnya. Kami hanya berpanggilan tangan melapor lagi ke Polres PPA. Nanti ada Polres PPA yang menangani kasus tersebut. Karena kalau sudah ada kasus Mama, kebanyakan orang menanyakan kasusnya sampai di mana sekarang. Coba kita lihat kasus nanti, maka saya tenang. Kami tidak ada sangkut pautnya tentang penanganan kasus ke Polres PPA. Bagaimana untuk menjelaskan pelaku ke penjara. Tetapi tugas kami DP5A adalah bagaimana mendampingi klien. Bagaimana memulihkan mental daripada korban. Kami juga di DP5A ada psikolog. Jadi kalau ada kasus-kasus yang terjadi pada Mama, apakah itu tentang anak, suami istri, maupun tentang hal apa saja, silakan kontak kami di DP5A. Mungkin antara suami istri ada yang kurang beres dengan keluarga, dengan anak, atau anak juga mungkin ingin tahu supaya dia kembali ada dia punya atau kelakuan yang belum beres. Mungkin dia tertutup dengan keluarga, tidak berani mengungkapkan apa yang dia alami. Itu bisa, karena kami di DP5A ada psikolog. Nanti bisa pendampingan terhadap anak. Mungkin ada beban-beban rasa yang dia alami lewat orang tua atau keluarga, teman dan lain sebagainya, tidak terpendam. Jadi perlu pendampingan. Khusus kami di DP5A ada Bapak Mama ya. Nanti tinggal hubungi saja pada kami. Kalau ada juga anak-anak yang merasa minder, kurung diri di dalam kamar, tidak mau bergaul dengan teman-temannya, ada masalah yang tidak bisa dia ungkapkan. Mungkin lewat orang tua, teman dekat dia, mungkin dia mama dan lain sebagainya. Kami di DP5A ada ibu psikolog, nanti bisa kami pendampingan. Bukan saja terhadap anak, terhadap orang tua, pasangan yang memasuki pernikahan, bisa kami dampingi juga. Sehingga memasuki usia pernikah itu
sebelum pemberkatan dan lain sebagainya, kami juga ada berkasih minta kesiapan kita bagaimana untuk memasuki sebuah rumah tangga seperti apa, itu tanggung jawab kami dari jemaat juga ada. Mungkin ini saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan, akan ditambahkan oleh Ibu Melda. Untuk itu mungkin Bapak Mama kalau ada yang kurang hati atau ada yang ingin mau disampaikan tentang hal apa saja, kami siap terbuka untuk menerima masukan saran dari Bapak Mama. Kasih tahu saja, tidak boleh malu-malu atau mau pegang apa kami siap. Baik lebih dan kurangnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Para Ibu Melda. Baik, terima kasih Mama Rabi. Selamat pagi. Kayaknya tegang semua ya. Terus tegang. Memang materinya tentang perlindungan anak, tapi tidak untuk menyalahkan Bapak Mama dalam mengasuh anak. Mungkin kami beri sedikit kelebihan untuk kami lebih memahami tentang bagaimana mengasuh anak. Tetapi kami juga percaya bahwa Bapak Mama di rumah pasti juga sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak Bapak Mama. Karena itu kami hanya menyampaikan terkait dengan apa yang negara sudah tulis, apa yang pemerintah sudah tetapkan untuk melindungi anak-anak kita supaya tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Jadi Bapak Mama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu punya prioritas utama untuk memastikan perempuan dan anak di seluruh Indonesia itu terlindungi. Kenapa tidak ada perlindungan terhadap laki-laki? Biasa bapak-bapak itu bertanya, perlindungan perempuan dan anak kita laki-laki lalu terlindungi. Karena biasanya secara kodrat itu laki-laki lebih kuat. Walaupun kita mama-mama sedikit kita lebih kuat, tetapi secara umum biasanya yang sering sekali mendapatkan perlakuan, yang rentan mendapatkan kekerasan itu perempuan dan anak. Jadi pada kesempatan ini tadi kami telah menyampaikan banyak hal terkait dengan perlindungan terhadap anak. Mungkin dari saya, sebenarnya saya mau membawa materi tentang gereja yang ramah anak. Tapi tadi Bapak bertanya saya Ibu masih ada lagi materi untuk pengasuh. Jadi saya merasa bahwa materi terkait gereja yang ramah anak lebih tepat kalau nanti kita sampaikan kepada pengasuh BPA. Saya mau menambahkan sedikit bahwa kekerasan terhadap anak itu biasanya terjadi dari orang-orang terdekat dan anak-anak. Saya tidak mau mengklaim bahwa Bapak Mama di rumah melakukan kekerasan terhadap anak. Tetapi fakta yang masuk ke kami, laporan yang masuk ke kami, kejadian yang nyata terjadi di sekitar kita, pelakunya baik kekerasan fisik, seksual dan sebagainya itu orang-orang terdekat. Jadi kita orang tua sebagai orang ring satu yang paling dekat dengan anak, mari kita lebih dekat dengan anak-anak kita. Tadi saya juga dapat informasi bahwa anak di BPA anak yang usia 0 sampai 11 tahun berarti. Usia 0 sampai 11 tahun itu usia yang sangat-sangat rentan. Kalau 0 sampai 5 tahun biasanya orang bilang itu periode emas. Semua pola asuh anak ketika dewasa itu ditentukan dari 5 tahun pertama dia hidup. 0 sampai 5 tahun itu periode emas. Artinya di usia 0 sampai 5 tahun kita orang tua butuh waktu ekstra, butuh pendampingan ekstra supaya anak-anak kita ini menerima semua informasi yang terbaik. Sehingga ketika mereka sudah di usia sekolah, sudah ada informasi dari luar yang masuk. Ketika sudah usia SD, apalagi SMP dan SMA, itu informasi dari luar itu justru lebih banyak daripada di rumah.
Kalau anak-anak 0 sampai 5 tahun masih kita boleh, tapi ketika sudah mulai SD kelas 5, kelas 6, mana dong mau lagi kita ajak jalan-jalan. Apalagi SMP, SMA, kenal kali, susah. Baru pulang sekolah, baru pertama, butuh pintu, sibuk dengan HP, untuk kita ajak jalan, apalagi ngobrol, bercerita, itu susah. Jadi penting kita untuk memberikan setiap pengasuhan yang baik. Saya satu kebetulan baik sekali, dan saya juga percaya, kami menjadi mama percaya bahwa setiap orang tua itu pasti punya pengajaran yang terbaik dari anak-anak. Saya tidak bisa bilang bahwa yang saya ajak saya yang terbaik, yang mau ajak mau anak di rumah atau anak di rumah tidak baik. Karena setiap keluarga pasti punya aturan sendiri di keluarganya, tetapi yang mau kami sampaikan adalah semua pengajaran yang kita berikan untuk anak-anak kita, semua ilmu, semua masukan yang mau kita sampaikan kepada anak-anak kita, mari kita pikirkan supaya benar-benar itu semua yang baik untuk anak-anak. Anak-anak itu peniru nomor 1. Apa yang kita orang tua buat itu yang mereka lihat. Saya pernah baca ada yang tertulis di sini. Kalau anak itu sering melakukan atau mengucapkan kata-kata kasar, coba dengar orang tua yang bicara. Kenapa? Karena tidak anak-anak selain 0 sampai 5 tahun pun tidak dengar dari luar. Yang mereka dengar adalah dalam rumah. Bapak mama di rumah, bapak lain, bapak dalam rumah itu yang mereka dengar. Keluar dari kawan, bapak juga sedang bapak dia mati, bapak begitu. Atau saat bapak dia mati, bapak begitu. Dia tidak salah yang bapak mama. Anak 0 sampai 5 tahun dia tidak salah. Dia terima begitu, itu sudah. Berarti tidak salah kalau misalnya seorang atau mama di rumah, mama pukul bapak di rumah, dia keluar di sekolah, mama ada masalah dan dia tidak masalah, bapak bisa mama tidak masalah, dia merasa bahwa yang bisa pukul bisa kawan tidak masalah. Itu tadi yang kami sampaikan. Hari ini kekerasan bukan hanya fisik, kekerasan verbal, kata-kata pun itu bisa pindah-pindah. Anak-anak kita di sekolah, pertama kami juga mendampingi anak-anak usia remaja. Sering sekali terjadi kasus bully. Bapak-bapak pernah dengar, itu bully itu menghina, mengejek satu dengan yang lain. Sekarang bully itu termasuk dalam tindak kejahatan. Dia masuk ke kekerasan verbal. Kita sering kali mengabaikan ini. Kata-kata kita yang keluar. Mungkin bapak-bapak pernah dengar. Kalau dipukul, luka fisik itu bisa hilang. Tetapi ketika kita mengucapkan kata-kata yang kasar, dia berbalas. Anak-anak, ketika sudah kecil, kita biasakan untuk mendengar kata-kata yang kasar, dia tidak bisa balas karena dia tahu kita mengajarkan bahwa harus patuh kepada orang tua. Dia tidak balas, tapi dia simpan. Oh, mama bilang saya bodoh. Mama bilang saya pemalas. Itu bisa pemalas. Jadi, mama yang saya kasihi, kami sangat berharap dengan kehadiran PPA bisa membantu kami di rumah untuk bagaimana kita mendampingi anak-anak kita sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu saya minta kita untuk lebih peka. Saya percaya bahwa sebagai orang tua, khususnya mama-mama ini perasaannya kuat sekali. Atau ada mama-mama yang misalnya ada terjadi apa-apa di depan ada dan terasa tidak ya. Saya rasa kita semua apalagi
9 bulan di dalam perut, pasti ada sesuatu yang berubah dari diri mereka pasti kita tahu. Mari kita lebih dekat anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan. Bukan berarti anak laki-laki tidak bisa jadi korban, tapi yang sering terjadi adalah anak perempuan. Kita lebih dekat dengan kebiasaan mereka sebenarnya. Mungkin kita bisa sibuk bekerja, tetapi kebagian waktu untuk ajak mereka bercerita, ajak mereka untuk sekedar mendengar apa yang terjadi dalam keseharian mereka, sehingga mereka tidak lari ke hal-hal lain untuk mendampingi kehidupan mereka. Mereka tidak lari ke mabuk, mereka tidak lari ke pergaulan bebas dan sebagainya. Bisa Bapak? Baik, terima kasih. Saya rasa mungkin dari saya itu Bapak. Ini agak terlalu mendengar. Bisa kita menyanyi sedikit, oh? Masih tidak kita bangun dulu berdiri, kita menyanyi sama-sama supaya mendengar dulu. Kita maaf, dengan suara kiri, tidak apa? Hari ini merasa bahagia. Kita nyanyi sama-sama ya. Nanti sampai kita gandengan tangan, kita cari kawan, kita gandengan tangan. Oke, 1, 2, 3. Hari ini merasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam hati, bergandengan dalam kasih Tuhan. Bisakah kita Terima kasih.